Malam itu, langit di atas desa Giriwening tak menampakkan satu bintang pun. Awan hitam menggantung berat, seolah menjadi tirai bagi sesuatu yang enggan terlihat oleh langit. Angin berdesir lirih, membawa bau anyir yang menusuk hidung, seperti darah yang mengering di altar kuno. Tak ada suara jangkrik, tak ada lolongan anjing. Alam seolah ikut membisu. Di rumah-rumah penduduk, lampu-lampu redup gemetar, dan mata-mata warga mengintip dari balik tirai dengan raut ketakutan yang nyaris beku. Sejak sebulan terakhir, kematian misterius datang silih berganti. Awalnya seorang petani ditemukan menghitam tubuhnya, dengan mata melotot dan lidah menjulur. Lalu seorang anak perempuan mati mendadak setelah mimpi buruk yang tak berhenti selama 3 hari. Desa itu menjadi ladang duka yang sunyi. Warga tak berani menyebut nama penyebabnya dengan keras, hanya dengan berbisik, Ki Jagasatru. Konon, Ki Jagasatru tinggal di ujung hutan larangan, seorang dukun tua yang pernah diusir dari pesantren puluhan tahun lalu. Ia kembali dalam senyap, membawa dendam, ilmu hitam, dan perjanjian dengan sesuatu dari alam bawah. Warga yakin bahwa kemalangan mereka adalah kutukan. Mereka percaya bahwa sang dukun telah menanam benih kegelapan di tanah desa, dan setiap malam, benih itu tumbuh dalam bentuk penyakit, kegilaan, dan maut. Kepala desa, Pak Murdani, yang awalnya menganggap semua itu tahayul, kini tertunduk pasrah di pojok rumah. Istrinya kini hanya bisa berbaring, tubuhnya kaku seperti patung batu. Di pelupuk matanya ada air mata yang tak mampu tumpah. Ia hanya bisa menatap kosong ke langit-langit rumah, mulutnya berkomat kamit, tapi tanpa suara. Segala macam pengobatan, dari medis sampai paranormal, telah dicoba. Tapi semua gagal, bahkan seorang ustaz dari kota yang mencoba ruqyah tiba-tiba muntah darah dan pulang tanpa bicara sepatah kata pun. Di masjid desa, hanya azan yang tersisa. Tidak ada jamaah, tidak ada khotbah, tidak ada suara anak-anak mengaji. Seorang marbot tua yang tetap setia menjaga masjid berkata bahwa suatu malam ia melihat bayangan besar melintas di mihrab, lalu semua ayat Al-Quran di mushaf berubah menjadi huruf-huruf asing. Ia menangis, menggenggam tasbihnya erat-erat, berharap masih ada yang bisa menyelamatkan desa ini dari tenggelam dalam kegelapan mutlak. Desa Giriwening telah menjadi desa terlupakan. Terlupakan oleh pemerintah, terlupakan oleh masyarakat luar, bahkan seolah terlupakan oleh langit itu sendiri. Satu-satunya harapan mereka adalah bisikan tentang seorang ulama muda dari Blitar, yang namanya mulai terkenal karena keberanian dan kesuciannya, Gus Ikdam. Tapi siapa yang berani datang ke tempat ini? Bahkan burung pun tak sudi singgah di dahan pohon Giriwening. Namun, di tengah kabut putus asa yang menyelimuti desa, ada satu harapan kecil yang menyala. Seorang pemuda bernama Hasan, mantan santri Gus Ikdam, diam-diam meninggalkan desa pada malam buta, berjalan kaki menembus hutan dan rawa, hanya dengan satu tujuan, menyampaikan kabar pada sang Gus. Ia percaya bahwa satu-satunya yang bisa menantang Ki Jagasatru bukanlah orang biasa, bukan dukun tandingan, melainkan seseorang yang memiliki nur ilahi dalam dirinya. Dan malam itu juga, tanpa sadar oleh siapapun, sebuah perjalanan besar telah dimulai. Bukan hanya perjalanan menyelamatkan sebuah desa, tapi menyelamatkan satu jiwa yang telah tenggelam terlalu lama dalam kegelapan, jiwa seorang dukun yang pernah mengenal cahaya. Angin malam Blitar berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan daun jati. Di pondok pesantren Al-Barokah, suasana mulai tenang. Para santri telah usai mengaji, sebagian telah terlelap di asrama sederhana yang beratap seng dan berdinding kayu. Di ruang tamu utama, Gus Ikdam tengah memejamkan mata, duduk bersila di atas sajadah, tangannya menggenggam tasbih kayu cendana yang telah lusuh. Zikir mengalir lirih dari bibirnya, namun batinnya gelisah. Ada sesuatu yang mengusik jiwanya malam ini, sesuatu yang belum ia mengerti. Pintu pondok diketuk keras, 3 kali, lalu diam, lalu 3 kali lagi, lebih cepat dan berat. Santri penjaga malam, Ali, bangkit dan membuka pintu dengan wajah kantuk. Di depannya, berdiri seorang pemuda lusuh penuh lumpur, dengan nafas terengah-engah dan luka di kaki. "Saya, Hasan, santri Gus dulu, dari Giriwening," ujarnya sebelum roboh di ambang pintu. Tubuhnya menggigil seperti abis diseret kabut kematian. Mendengar nama Giriwening, Gus Ikdam membuka matanya. Ada sesuatu dalam getaran suara Hasan yang mengingatkannya pada bisikan mimpi 2 malam lalu, mimpi tentang sebuah desa yang terkunci dalam kegelapan. Ia menyuruh Ali membawa Hasan masuk dan segera memintanya dibersihkan dan diberi minum hangat.
Setelah tubuhnya mulai tenang, Hasan pun membuka kisahnya. Tentang kematian yang tak wajar, tentang dukun hitam yang memanggil angin dan suara-suara dari dalam tanah, dan tentang bagaimana doa pun terasa tertolak dari langit. Mata Gus Ikdam menggelap sejenak, bukan karena marah, tapi karena rasa iba yang dalam. Ia melihat luka bukan hanya di tubuh Hasan, tapi di hatinya. Di hati seluruh warga Giriwening. Ia tahu, ini bukan sekadar masalah santet. Ini adalah pertempuran antara cahaya dan kegelapan, antara ilmu dan kebodohan, antara cinta dan dendam yang menua dalam sunyi. Jika yang mereka lawan adalah ilmu hitam, gumam Gus Ikdam, maka yang harus kita bawa adalah ilmu yang putih dan hati yang bersih. Santri-santri yang terbangun karena keributan kecil itu mulai berkumpul. Gus Ikdam berdiri dan menatap mereka. Siapkan perjalanan, kita akan ke Giriwening sebelum subuh. Para santri terkejut. Giriwening adalah nama yang bahkan di kalangan pesantren sering disebut dengan lirih, seperti menyebut hantu di siang bolong. Tapi ketika Gus Ikdam bicara, tak ada yang menolak. Karena mereka tahu, ini bukan perjalanan biasa. Ini jihad batin. Sebelum berangkat, Gus Ikdam masuk ke dalam musola kecil pondok. Ia mengambil air wudhu, lalu sujud lama sekali di atas sajadah. Doanya dalam, tangisnya pelan. Dalam hening malam itu, ia berbicara kepada Allah, bukan hanya untuk minta perlindungan, tapi juga untuk meminta kelembutan dalam menghadapi seseorang yang telah jauh dari cahaya, Ki Jagasatru. Karena Gus Ikdam tahu, terkadang musuh yang paling keras bukanlah yang membenci kita, tapi yang pernah percaya, lalu kehilangan harapan. Ketika fajar belum juga menyingsing, 3 santri pilihan dan Gus Ikdam menaiki mobil tua yang biasa dipakai untuk dakwah ke desa-desa. Di langit timur, samar-samar tampak bayang cahaya keperakan seperti lentera dari kejauhan. Hasan duduk di samping sopir, menggenggam mushaf kecil. "Apakah kita bisa menang, Gus?" tanyanya pelan. Gus Ikdam tersenyum lirih, matanya menatap ke jalan yang mulai berkabut. "Kita tidak sedang pergi untuk menang, San. Kita pergi untuk menyelamatkan." Dan demikianlah perjalanan menuju Giriwening dimulai. Bukan sebagai tamu, bukan sebagai penantang, tapi sebagai pembawa nur. Cahaya yang akan menembus pekatnya malam, bahkan malam yang telah bersatu dengan hati manusia. Mobil tua itu melaju perlahan di jalanan berbatu yang menembus hutan lebat menuju Giriwening. Kabut pagi menggantung seperti jaring laba-laba, menyelimuti pepohonan dengan lembab dan dingin yang meresap ke tulang. Hening, hanya suara derit suspensi dan bacaan solawat lirih dari dalam mobil yang mengisi udara. Gus Ikdam duduk di kursi tengah, menggenggam mushaf kecilnya. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam. Ia tahu, perjalanan ini bukan hanya fisik, tapi juga ruhani. Setiap detik mendekatkan mereka ke jantung kegelapan. Tiba-tiba mobil berhenti mendadak. Di tengah jalan sempit yang menurun, ada bangkai ular hitam besar melintang. Matanya terbuka, lidahnya menjulur. Sopir mencoba turun untuk menyingkirkan bangkai itu, tapi Hasan segera menariknya. "Jangan disentuh. Itu bukan ular biasa, itu semacam peringatan," ucapnya gemetar. Gus Ikdam keluar dari mobil. Ia menatap bangkai ular itu lama, lalu membuka mushaf dan membaca ayat kursi keras-keras. Kabut seketika bergulung. Ular itu meleleh perlahan seperti lumpur, dan lenyap ke tanah. "Dia tahu kita datang," bisik Gus Ikdam kepada Hasan. Ki Jagasatru sedang memperhatikan. Santri yang lain mulai gemetar, tapi Gus Ikdam tetap tenang. Ia membuka tas kecilnya dan membagikan botol kecil berisi air ruqyah. "Jangan takut, kita bawa zikir, bukan dendam. Dia pakai amarah, kita pakai cinta. Ilmunya hitam, kita bawa putih." Suaranya rendah, tapi tegas. Seolah setiap kata menyiram ketakutan yang tumbuh dalam hati para santrinya. Setelah 2 jam melintasi hutan dan ladang yang mati, akhirnya mereka tiba di batas desa. Tidak ada yang menyambut. Rumah-rumah tampak kosong. Jendela tertutup, pintu diganjal kayu. Seekor burung gagak bertengger di atas papan nama desa yang nyaris roboh. Hasan menunjuk ke rumah besar di ujung jalan. "Itu rumah Pak Murdani, kepala desa. Kita ke sana dulu." Gus Ikdam mengangguk. Langkah-langkah mereka pelan, tapi mantap. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah enggan menerima kehadiran mereka. Rumah Pak Murdani sunyi. Ketika pintu diketuk, hanya suara anak kecil yang menjawab dari dalam. Ibu sedang tidur, ayah sedang menangis. Gus Ikdam menunduk, lalu membuka pintu perlahan. Di dalam, Pak Murdani terduduk di lantai,
tubuhnya gemetar memeluk tubuh istrinya yang dingin dan kaku. Air mata mengalir deras di pipinya, tapi ia tak bersuara. Hanya sesekali bibirnya bergetar, menyebut, tolong kami, tolong kami." Tanpa banyak kata, Gus Ikdam mendekat, duduk di samping tubuh wanita itu. Ia meletakkan tangannya di kepala sang ibu, lalu mulai membaca surah Yasin dengan suara lembut. Perlahan, tubuh yang semula dingin mulai hangat. Napas mulai terdengar, pelan-pelan, dan matanya terbuka, menatap langit-langit sambil menangis. Pak Murdani terisak, sujud di kaki Gus Ikdam. Tapi sang Gus hanya menepuk bahunya. "Bangkit, Pak, ini baru awal, masih banyak jiwa yang harus kita selamatkan." Malam mulai turun saat azan maghrib dikumandangkan dari masjid desa, untuk pertama kalinya dalam 3 pekan. Suaranya serak, tapi menggema. Warga mulai mengintip dari balik jendela. Bisik-bisik terdengar, Gus Ikdam datang, dia datang, cahaya mulai muncul di tengah kabut. Tapi di balik hutan, Ki Jagasatru juga membuka matanya dalam semadi. Ia tersenyum tipis, akhirnya, dia datang juga. Tapi cahaya itu akan padam di tempat ini. Dan perang pun resmi dimulai. Bukan dengan senjata, tapi dengan hati. Bukan dengan kebencian, tapi dengan kebenaran. Di tanah yang telah lama lupa akan cahaya, langkah pertama telah diambil oleh seseorang yang datang bukan untuk menaklukkan, tapi untuk membebaskan. Malam baru saja menyelimuti desa Giriwening sepenuhnya ketika langit tiba-tiba bergemuruh. Petir menyambar pohon tua di pinggir desa, membelahnya hingga terbakar. Warga yang mulai berani keluar rumah buru-buru kembali masuk, menutup pintu dan jendela. Seolah kehadiran Gus Ikdam telah mengusik sesuatu yang selama ini tertidur di batas kegelapan. Dan kini, sesuatu itu terbangun. Di rumah kepala desa, Gus Ikdam sedang memimpin salat berjamaah. Hasan dan 3 santri lainnya berdiri tegak di belakangnya, sementara Pak Murdani hanya mampu duduk lemah, ikut sebisanya. Saat sujud terakhir, angin kencang menerpa dinding rumah, dan terdengar suara tawa, lirih, namun mengerikan. Suara itu tak berasal dari manusia, tidak juga dari hewan, itu suara sesuatu yang menertawakan doa. Selesai salam, Gus Ikdam menutup matanya, lalu membuka pelan. Dia mulai menyerang, ucapnya tenang. Hasan menatapnya dengan bingung. "Siapa, Gus?" "Penjaga batas. Dia kirim makhluk-makhluk gaib untuk menakut-nakuti. Tapi bukan kita yang harus takut, mereka yang akan kita kasihi dengan cahaya." Lalu Gus Ikdam berdiri dan mengambil botol berisi air ruqyah, serta segenggam garam yang telah didoakan. Ia berjalan keluar rumah, sendirian, menuju ujung desa. Langkahnya mantap di tengah hembusan angin dan suara lolongan yang kini menggema dari 4 penjuru. Dari balik pepohonan, muncul sosok-sosok hitam tinggi besar, berambut api, matanya merah membara. Makhluk-makhluk itu berdiri di batas desa, bergerak liar seperti bayangan amarah. Salah satunya melompat ke arah Gus Ikdam, mengaum, namun hanya beberapa langkah dari sang Gus, tubuhnya seperti terbakar dan meleleh di udara. "La haula wala quwata illa billah," ucap Gus Ikdam pelan, tapi denting suaranya seperti membelah malam. Ia menaburkan garam di sekeliling batas desa sambil membaca ayat-ayat pelindung. Setiap butiran garam menyala sejenak, seperti bara putih, membentuk lingkar perlindungan. Makhluk-makhluk hitam itu meraung, tapi tak bisa menembus batas yang dibangun dengan zikir dan keyakinan. Dari kejauhan, Ki Jagasatru mengamati dari gubuknya di hutan. Ia tersenyum, lalu meludah ke tanah. Anak muda itu kuat, tapi belum paham. Dia belum lihat yang sesungguhnya. Dengan gerakan pelan, ia mengambil boneka jerami yang tertancap paku dan mulai membacakan mantra. Tiba-tiba, salah satu santri Gus Ikdam di rumah, bernama Malik, menggigil keras dan muntah darah. Matanya membelalak seolah melihat neraka terbuka. Hasan berteriak panik, tapi Gus Ikdam tiba-tiba sudah berada di belakang Malik. Ia menaruh telapak tangan di dada santri itu dan mulai membacakan ayat ruqyah. Malik berteriak keras, tubuhnya melayang beberapa sentimeter dari lantai, lalu jatuh dengan peluh deras. "Dia menguji kita dari jarak jauh," kata Gus Ikdam dengan wajah serius. "Ini baru permulaan. Besok malam, dia akan datang lebih dekat." Dan malam pun menutup babak pertama perlawanan. Cahaya dan gelap berdiri di garis batas, saling menatap. Satu menunggu waktu untuk menyerang, yang lain menunggu waktu untuk menyelamatkan. Di desa yang lama terdiam, perang sunyi telah benar-benar dimulai. Dengan doa,
zikir, dan keteguhan hati sebagai senjata utama. Fajar belum juga menyingsing, namun langit di atas Giriwening tampak ganjil. Awan menggulung kelabu seperti gelombang laut, dan di tengahnya ada cahaya samar keemasan yang muncul sebentar lalu lenyap. Para warga belum berani keluar rumah. Mereka masih trauma dengan lolongan malam sebelumnya, dan santri Malik yang kini terbaring lemas di ruang tamu rumah kepala desa. Tubuhnya dingin, bibirnya membiru. Gus Ikdam duduk di sampingnya, membaca surah Al-Falaq berulang-ulang sambil memegang nadi Malik yang lemah. Hasan datang terburu-buru dari dapur membawa air zam-zam. "Gus, ini air terakhir yang tadi dibawa dari pondok," ucapnya. Gus Ikdam hanya mengangguk. Ia menyentuhkan tetes demi tetes ke bibir Malik yang retak. Santri muda itu mengerang lirih, lalu membuka matanya perlahan. Aku lihat langit, Gus, tapi warnanya merah, bukan biru," ucapnya dengan suara serak. Gus Ikdam menunduk dalam. Ia tahu, Malik barusan ditarik ke antara dua alam. Dan biasanya, mereka yang pernah melihat langit merah, menyimpan pesan dari dunia lain. Tanpa banyak bicara, Gus Ikdam mengajak Hasan dan dua santri lain keluar rumah. Ia memandang langit. Kabut tipis menggantung di atas desa, namun sekelebat cahaya kemilau muncul di sisi barat. "Langit sedang memberi tanda," gumamnya. Ia pun berjalan menuju surau kecil tua yang sudah lama tak digunakan warga. Di dalamnya masih tergantung mushaf tua berdebu, dan sajadah yang warnanya telah pudar. Gus Ikdam bersujud lama sekali, hingga air mata menetes tanpa suara. Saat ia bangkit, matanya berkaca-kaca. "Ada sesuatu yang terkubur di desa ini," katanya. "Bukan hanya sihir, tapi dosa masa lalu." Hasan tampak bingung. "Dosa apa, Gus?" "Seseorang pernah mengingkari perjanjian, dan akibatnya, generasi di bawahnya menanggung kutukan. Ki Jagasatru bukan pemicu awal, ia hanya pewaris amarah." Gus Ikdam lalu mengajak mereka menggali ke belakang surau. Di bawah pohon beringin tua, mereka menemukan sesuatu yang tak biasa, sebuah batu nisan tua, tanpa nama, namun terikat kain kafan hitam. Saat batu itu disentuh, angin mendesir keras. Dari langit, suara seperti gemuruh terdengar, namun bukan petir, melainkan seperti jeritan ribuan arwah. Gus Ikdam segera menyuruh para santri kembali ke rumah. Ia sendiri tetap berdiri di depan nisan itu, membaca doa dan ayat-ayat suci. Tak lama kemudian, muncullah cahaya kecil dari langit, jatuh perlahan seperti bintang dan hinggap tepat di atas nisan. Cahaya itu berubah menjadi tulisan samar, "Aku adalah awal dari murka." Malamnya, Malik terbangun dan memanggil Gus Ikdam. "Aku melihatnya lagi, Gus." Langit menunjukkan wajah seorang wanita tua. Ia menangis dan berkata, "Maafkan Jagasatru, dia hanya anakku yang tak mengerti cinta." Gus Ikdam menahan napas. Kini semua mulai jelas. Ki Jagasatru tidak hanya seorang dukun santet, tapi anak dari penjaga nisan itu. Dendam yang ia bawa berasal dari luka keluarganya, bukan sekadar nafsu menguasai. Dan langit, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, membuka rahasia Giriwening. Rahasia bahwa kegelapan bukan datang karena kekuatan hitam semata, tapi karena cinta yang tertolak dan amarah yang diwariskan. Malam itu, Gus Ikdam menulis satu kalimat di kitab kecilnya, untuk menyembuhkan kegelapan. Jangan hanya lawan ilmunya, tapi pahami lukanya. Hening menyelimuti Giriwening pagi itu. Kabut yang biasa menggantung lenyap entah kemana. Udara terasa berat seperti menanggung beban puluhan tahun. Gus Ikdam duduk bersila di beranda rumah kepala desa, membuka kitab kecilnya dan membacanya perlahan. Di hadapannya, warga desa yang mulai berani keluar rumah duduk diam, menanti penjelasan. "Kita tidak sedang melawan manusia," ucap Gus Ikdam, suaranya lirih namun menusuk. "Kita sedang menyembuhkan luka yang diwariskan oleh waktu, oleh pengkhianatan." Pak Murdani menunduk. Ia lalu berdiri dan meminta izin bicara. "Gus, ada hal yang belum pernah saya ceritakan, bahkan pada warga sendiri. Tapi kalau memang ini semua harus berakhir, saya tak bisa lagi diam." Suasana berubah tegang. Semua mata tertuju padanya. Ki Jagasatru, bukan orang luar. Ia lahir di sini, di desa ini. Ibunya dulu dikenal sebagai Bunarti, dukun beranak dan tabib desa. Dulu beliau orang baik, tapi dipermalukan. Ia terdiam sejenak, suaranya mulai bergetar. Suatu malam, anak salah satu tokoh desa meninggal saat dilahirkan. Istrinya selamat, tapi mereka menuduh Bunarti gagal. Lalu, ia diusir dari desa, dianggap membawa sial.
Malam itu hujan deras. Ia membawa bayinya, Ki Jagasatru kecil, dan berjalan keluar desa tanpa alas kaki, tanpa tujuan. Warga mulai meneteskan air mata. Mereka seperti tersadar akan dosa yang mereka wariskan secara tak langsung. Gus Ikdam menutup kitabnya, dan sejak saat itu, dendam tumbuh dalam dada anak kecil itu. Ia menyimpan benci, bukan hanya pada orang yang menyakiti ibunya, tapi pada seluruh desa. Suasana menjadi berat. Hasan menunduk, Malik menangis pelan. Dendam yang disusui sejak kecil, akan tumbuh menjadi ilmu paling kelam, lanjut Gus Ikdam. Itu sebabnya santetnya tidak bisa dihancurkan dengan doa biasa. Karena dia tak hanya menggunakan jin, tapi luka yang mewujud jadi kekuatan. Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Daun-daun beterbangan meski langit masih cerah. Dari jauh, terdengar suara suluk, merintih seperti orang yang tersesat dalam sepi. Gus Ikdam berdiri. Dia mendengar kita. Luka itu sedang terbuka. Ia lalu berkata kepada warga, malam ini, jangan tidur. Kita akan gelar zikir berjamaah. Bukan untuk melawan, tapi untuk memanggil ibunya. Jika Bu Narti datang, mungkin anaknya akan luluh. Malam pun datang, dan surau tua yang biasa kosong kini penuh sesak. Warga duduk bersila, memegang tasbih, sebagian dengan wajah pucat. Gus Ikdam memimpin zikir dengan suara yang tenang dan dalam. Tiba-tiba, lampu-lampu padam. Lilin-lilin menyala. Di tengah zikir yang memuncak, terdengar suara lembut dari pojok surau. Seorang wanita tua dengan kerudung lusuh berdiri, wajahnya keriput namun teduh. Aku, Narti, ucapnya lirih. Warga tercekat, tak ada yang tahu dari mana wanita itu datang. Gus Ikdam hanya tersenyum tipis, menunduk dalam. Bu Narti, anakmu merindukanmu, tapi ia tak tahu caranya pulang. Wanita itu menangis, air matanya jatuh satu-satu ke lantai surau. Kalau begitu, panggil dia. Biar ibu yang bicara. Malam itu, langit di atas Giriwening menangis pelan. Dan mungkin untuk pertama kalinya sejak tragedi bertahun lalu, luka lama itu akhirnya mulai terbuka untuk disembuhkan. Malam menebarkan hawa dingin ke tulang-tulang warga yang duduk bersila di surau. Suasana sunyi, namun bukan karena takut, melainkan karena tak satu pun berani mengucap sepatah kata setelah wanita tua yang menyebut dirinya Bu Narti muncul. Ia berdiri tenang, wajahnya penuh luka masa lalu, namun sorot matanya teduh, seperti seorang ibu yang masih menyimpan kasih meski dikhianati oleh dunia. Di hadapannya, Gus Ikdam berzikir perlahan, membacakan ayat-ayat penenang jiwa. Bu Narti, ujar Gus Ikdam perlahan, bantulah kami, anakmu tersesat terlalu jauh. Tapi aku yakin, seorang ibu tak akan membiarkan anaknya hancur sepenuhnya. Wanita itu menunduk, suaranya lirih. Aku memanggilnya setiap malam, tapi ia hanya mendengar suara dendamnya sendiri. Tiba-tiba, angin menyusup lewat celah-celah surau. Lilin bergoyang, udara berubah panas, seolah ada sesuatu yang datang, bukan dari bumi ini. Gus Ikdam berdiri dan membuka sorbannya. Ia membentangkannya di depan mimbar surau, lalu berlutut. Jika engkau mendengarku, Jagasatru, datanglah. Tak usah membawa murka, cukup bawa luka. Udara mendadak pekat, bau kemenyan terbakar terasa menusuk. Dari belakang, pintu surau berderak, lalu terbuka perlahan. Seorang pria berjubah hitam dengan rambut terurai masuk, wajahnya tirus dan pucat, sorot matanya tajam penuh benci. Gus Ikdam, suara itu lirih namun bergemuruh. Kau, memanggilku. Ia berjalan pelan mendekati sorban yang terhampar di lantai. Namun langkahnya terhenti ketika melihat wanita tua di samping Gus Ikdam. Matanya membelalak. Ibu, suasana berubah seketika. Dada Ki Jagasatru naik turun. Napasnya berat, seolah ada badai dalam dadanya. Kau, sudah mati, aku kubur sendiri. Bu Narti melangkah perlahan. Kau tak membunuhku, nak, hatimulah yang membunuh dirimu sendiri. Ki Jagasatru berteriak, tapi suaranya seperti tercekat oleh jerat tak kasat mata. Ia jatuh bersimpuh di lantai surau, gemetar. Aku hanya ingin mereka minta maaf, aku hanya ingin kau tidak disakiti, aku tidak tahu caranya memaafkan. Tangisnya pecah, suara yang selama ini membuat orang gemetar, kini terdengar seperti tangisan seorang anak kecil yang hilang arah. Gus Ikdam menoleh ke warga, lihatlah, inilah wajah sesungguhnya dari seorang dukun santet yang kalian takuti. Bukan setan, bukan raksasa, hanya seorang anak yang terlalu lama hidup dalam bayang-bayang luka.
Ia lalu duduk di samping Ki Jagasatru, memegang pundaknya, membaca ayat-ayat penyembuh hati. Bu Narti mendekat, mengelus kepala anaknya yang kini menangis seperti bayi. Malam itu, langit Giriwening kembali jernih. Tak ada lolongan, tak ada suara jeritan gaib, hanya isak tangis dari seorang anak yang akhirnya pulang. Dan untuk pertama kalinya, warga desa menangis bukan karena takut, tapi karena sadar, mereka juga bagian dari luka itu. Zikir pun terus berkumandang, bukan lagi untuk mengusir setan, tapi untuk menuntun jiwa yang lama tersesat, kembali ke cahaya yang telah lama menantinya. Fajar menyingsing perlahan, memantulkan sinar keemasan di pucuk-pucuk pohon yang selama ini hanya menjadi saksi bisu tragedi di Giriwening. Di pelataran surau, Ki Jagasatru masih terduduk bersimpuh di pangkuan ibunya. Tubuhnya lemah, seperti seluruh kekuatan gelap yang selama ini bersarang di tubuhnya telah tercerabut dari akar terdalam. Bu Narti mengusap wajah anaknya dengan air mata dan ayat-ayat doa, seolah waktu mundur dan ia kembali menjadi seorang ibu yang memandikan anaknya pertama kali. Gus Ikdam menatap keduanya dengan tenang, namun dalam dadanya berkecamuk. Ia tahu perjalanan belum usai. Luka memang telah terbuka dan Ki Jagasatru telah luluh, tetapi luka yang ditinggalkan pada warga, pada para korban santet, masih menggantung di udara. Saat matahari mulai meninggi, Gus Ikdam memanggil seluruh warga desa ke balai dusun. Hari ini, kita tak lagi bicara tentang santet, tapi tentang warisan dosa, ucapnya. Warga mulai berdatangan, ada yang masih trauma, ada yang ragu. Beberapa bahkan membawa air doa dan kain kafan, takut kalau ini semua jebakan. Namun saat mereka melihat Ki Jagasatru datang didampingi Bu Narti, tanpa jubah hitam, hanya mengenakan baju lusuh dan wajah yang membiru karena menangis, semua ketakutan itu runtuh. Maafkan aku, suara Ki Jagasatru lirih, nyaris tak terdengar. Tapi getarannya menghantam hati setiap orang yang hadir. Pak Murdani, yang dulu ikut mengusir Bu Narti, maju perlahan. Ia menunduk, air mata jatuh ke tanah. Yang seharusnya minta maaf adalah kami, Ki, karena menganggap satu kesalahan berarti menutup semua kebaikan. Kami membuang ibu yang menyembuhkan kami, dan membesarkan dendam lewat kebisuan. Tangis pun pecah, warga saling menunduk, saling menggenggam, seakan untuk pertama kalinya mereka benar-benar menjadi satu desa, satu keluarga. Gus Ikdam berdiri di tengah kerumunan. Dendam bukan tumbuh sendiri, ia diwariskan lewat penolakan, dilanggengkan oleh keangkuhan. Ia mengangkat tangannya, memimpin doa bersama. Hari ini, kita batalkan seluruh ikatan kebencian yang pernah ditanam di tanah ini. Kita basuh tanah Giriwening dengan air mata kejujuran dan cahaya maaf. Seruan, amin, menggema, mengguncang langit yang mulai cerah penuh harap. Malam harinya, Gus Ikdam menggelar kenduri bersama. Namun bukan kenduri pengusiran roh jahat seperti biasanya, melainkan kenduri syukuran atas kembalinya satu jiwa ke jalan yang lurus. Ki Jagasatru ikut duduk di antara warga, bahkan menyendok nasi berkat untuk anak-anak kecil yang dulu takut mendengar namanya. Bu Narti duduk di dekat pintu, memandangi semua dengan senyum yang tak lagi menyimpan luka. Di surau, lampu-lampu menyala terang, menandakan malam itu bukan milik kegelapan. Namun jauh di bukit timur, pohon beringin tua tempat nisan misterius berada mulai berubah. Daunnya rontok satu-satu, dan suara angin yang biasanya membawa bisikan kini hanya menyisakan keheningan. Gus Ikdam mendekati tempat itu seorang diri. Ia menunduk dan berdoa, lalu menancapkan tongkat kayunya di depan nisan. Biarlah ini jadi penanda, bahwa dendam tak lagi diwariskan. Yang dilahirkan kini adalah cahaya, dan cahaya tak mengenal warisan selain cinta. Langit Giriwening tampak berbeda malam itu. Meski desa telah berdamai, awan gelap menggantung berat di atas bukit beringin. Kilat sesekali menyambar, namun tak diiringi petir. Seperti tanda dari langit bahwa belum semua selesai. Gus Ikdam berdiri di kaki bukit bersama Malik dan Hasan. Di tangannya tergenggam kitab tua, warisan pesantren leluhur. Ada satu perjanjian yang belum diputus, ujarnya lirih. Jin yang dulu dipelihara Ki Jagasatru, belum mau pergi. Mereka tak tunduk pada maaf. Ki Jagasatru, yang kini tampak seperti lelaki biasa tanpa aura mengerikan, mendekat perlahan. Waktu aku kecil, saat ibuku diusir, ada suara dari pohon ini yang bilang bisa membuatku kuat. Aku setuju, dan mereka menanam namaku di akar pohon. Ia menunduk, wajahnya pucat. Selama namaku masih ada di sana,
mereka bisa memanggilku kembali, meski tubuhku sudah tobat. Gus Ikdam mengangguk. Malam ini, kita ambil namamu kembali. Mereka bertiga mulai mendaki. Angin bertiup tajam, dedaunan bergetar meski tak ada yang menyentuhnya. Saat sampai di bawah pohon beringin raksasa, tanah di sekitarnya tampak hitam membatu. Malik menyentuh batang pohon dan seketika tubuhnya terpental ke belakang. Hasan menariknya cepat-cepat. Dari dalam batang pohon, terdengar suara rendah, serak, seperti ribuan bisikan menyatu, kami tidak pergi hanya karena air mata. Gus Ikdam membuka kitabnya, membaca ayat kursi dengan suara lantang. Tapi kali ini, tanah berguncang. Kabut hitam naik dari akar pohon, membentuk wajah-wajah mengerikan, mata merah, taring panjang, dan lidah api. Ki Jagasatru mulai menggigil. Mereka marah, mereka merasa dikhianati. Gus Ikdam berdiri di depan, memegang tasbih dan sorban. Dulu kalian diberi tempat karena dendam. Tapi sekarang tempat itu milik cahaya. Dan cahaya tak bisa kalian tumpangi. Makhluk-makhluk itu meraung, mencoba merasuk ke tubuh Ki Jagasatru. Namun sorban Gus Ikdam dilempar dan langsung melingkari tubuhnya. Ayat-ayat mengalir deras dari mulut sang Gus, seolah bumi pun turut mengucapkan zikir. Cahaya menyala dari dalam tanah, membakar kabut hitam satu persatu. Akar-akar pohon meledak, dan dari dalamnya meluncur gulungan kain usang bertuliskan nama Ki Jagasatru dengan darah kering. Gus Ikdam mengambil kain itu, lalu membakarnya sambil membaca surat Al-Falaq dan An-Naas. Asap membubung tinggi, dan suara jeritan makhluk halus menggema seperti badai yang mengamuk. Pohon beringin itu akhirnya retak, lalu tumbang perlahan dengan suara menggetarkan seluruh bukit. Saat debunya hilang, hanya tanah biasa yang tersisa. Tak ada bisikan, tak ada bayangan, hanya keheningan murni, suci, seperti lembaran baru. Ki Jagasatru menangis, bukan karena takut, tapi karena merasa benar-benar bebas untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Namaku, sudah bukan milik mereka, katanya pelan. Gus Ikdam menepuk pundaknya. Dan kini, kau boleh memilih siapa yang kau layani. Malam itu, bukan hanya pohon yang tumbang, tapi juga ikatan panjang antara manusia dan kekuatan gelap yang selama ini meracuni tanah Giriwening. Untuk pertama kalinya, langit benar-benar terang, meski tanpa bulan. Hari-hari setelah tumbangnya pohon beringin, Giriwening berubah. Namun bukan tanpa tantangan baru. Ada bisik-bisik di balik pintu rumah, ada keraguan yang menebal di hati sebagian warga. Mereka bertanya-tanya, apakah kegelapan benar-benar telah pergi? Gus Ikdam merasakan beratnya beban itu. Kegelapan bukan hanya dari luar, ujarnya pada Ki Jagasatru. Kadang, itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Dari ketakutan, kebencian, dan keraguan. Ki Jagasatru, yang kini mengenakan pakaian sederhana tanpa atribut mistis, berjalan menyusuri desa. Ia melihat wajah-wajah yang mulai cerah, tapi juga mendengar bisikan ketidakpercayaan. Aku tahu, masih ada yang takut padaku, katanya lirih. Tapi aku harus membuktikan, aku sudah berubah. Aku ingin jadi pelindung, bukan ancaman. Gus Ikdam mengangguk, buktikan lewat tindakan, bukan kata-kata. Malam itu, desa kedatangan sekelompok orang asing yang mengaku sebagai pemburu hantu. Mereka membawa alat-alat canggih dan niat untuk membuktikan bahwa santet masih hidup di Giriwening. Warga terpecah, sebagian ingin mengusir mereka, sebagian takut kebenaran terungkap. Gus Ikdam berdiri di tengah-tengah. Kita tak perlu pembuktian dari luar. Kekuatan kita adalah kebersamaan dan iman yang sudah kita rajut kembali. Ki Jagasatru maju, suaranya tegas. Aku adalah bagian dari kalian. Kalau ada kegelapan yang tersisa, itu harus kita lawan bersama. Bukan dengan senjata atau ilmu hitam, tapi dengan kasih dan pengertian. Pemburu hantu terdiam, melihat perubahan yang nyata di wajah lelaki yang dulu mereka anggap musuh. Malam itu, bukan pertempuran fisik, tapi pertarungan hati yang menentukan nasib desa. Suasana surau dipenuhi doa dan harapan. Gus Ikdam memimpin dengan suara lantang, mengajak semua untuk bersihkan hati dari sisa-sisa keraguan. Warga menyatu dalam zikir, merasakan kehangatan yang dulu hilang. Ki Jagasatru duduk di samping Gus Ikdam, matanya bersinar, bukan dengan amarah, tapi dengan tekad baru. Ini baru permulaan, bisiknya pelan. Cahaya ini tidak akan pernah padam. Hari-hari berlalu, dan kisah tentang Giriwening menyebar. Bukan sebagai desa yang dihantui santet, tapi sebagai desa yang berhasil menaklukkan bayang-bayang masa lalu.
Gus Ikdam dan Ki Jagasatru menjadi simbol harapan dan pengampunan. Mereka membuktikan bahwa bahkan luka terdalam sekalipun bisa sembuh, jika dikelilingi oleh cinta dan iman. Di ujung cerita, Gus Ikdam berdiri di atas bukit, menatap matahari terbit. Angin pagi membawa suara burung dan harapan baru. Dunia ini memang penuh kegelapan, gumamnya. Tapi selama ada cahaya yang rela berdiri, kegelapan tidak akan pernah menang. Dengan senyum, ia menurunkan pandangan ke desa yang damai, dan melangkah maju menuju babak baru kehidupan. Pagi yang cerah menyambut Giriwening ketika Ki Jagasatru dan Gus Ikdam memulai perjalanan baru mereka ke desa-desa tetangga. Langkah mereka ringan, tapi penuh tekad. Bukan hanya Giriwening yang butuh penyembuhan, kata Gus Ikdam saat menapak di jalan setapak berdebu. Banyak tempat yang masih terjerat kegelapan masa lalu, terjebak dalam siklus dendam dan takut. Ki Jagasatru mengangguk, melihat wajah-wajah warga yang menyambut mereka dengan campuran rasa penasaran dan harapan. Di setiap desa yang mereka kunjungi, cerita tentang Ki Jagasatru yang dulu menjadi dukun santet kini menjadi orang yang membawa kedamaian menjadi bahan perbincangan hangat. Beberapa warga masih skeptis, takut luka lama terbuka kembali. Tapi Gus Ikdam selalu mengingatkan, kita tidak di sini untuk membangkitkan ketakutan, tapi untuk menyalakan cahaya. Dengan sabar, mereka berbagi kisah, membagikan doa, dan membantu membersihkan setiap jejak kegelapan yang mereka temui. Di sebuah desa terpencil, mereka bertemu dengan seorang ibu yang kehilangan anak karena santet. Tangisnya pecah saat Ki Jagasatru mengulurkan tangan dan meminta maaf atas masa lalunya. Aku pernah menjadi bagian dari kegelapan itu, tapi sekarang aku ingin menebusnya, katanya lirih. Ibu itu memandang dalam, lalu mengangguk perlahan. Jika kau benar, aku bersedia percaya. Momen itu seperti menyiram benih harapan di tanah tandus, siap tumbuh menjadi pohon peneduh. Gus Ikdam dan Ki Jagasatru juga mengajarkan warga untuk memahami bahwa kegelapan bukan hanya makhluk halus, tapi juga perasaan dalam manusia, dendam, kebencian, dan ketakutan. Kita harus membersihkan hati kita lebih dulu, kata Gus Ikdam, karena tanpa hati yang bersih, cahaya tak akan pernah bersinar terang. Pelan tapi pasti, pandangan warga mulai berubah. Mereka mulai membuka diri, belajar memaafkan dan merangkul. Suatu malam, saat beristirahat di sebuah balai desa, Gus Ikdam menerima pesan dari pesantren lama mereka. Ada kabar bahwa ada seorang murid baru yang mengalami gangguan aneh, yang membuat Gus merasa tugas mereka belum selesai. Perjalanan ini masih panjang, Jagasatru, katanya. Tapi dengan setiap langkah, kita membawa lebih banyak cahaya ke dunia yang gelap. Ki Jagasatru menatap bintang, merasakan beban masa lalu menghilang sedikit demi sedikit. Mereka melanjutkan perjalanan, menyusuri jalan setapak yang semakin ramai oleh senyum dan doa. Dalam hati, Ki Jagasatru mulai menyadari bahwa penebusan bukan sekadar kata, tapi tindakan nyata yang bisa mengubah takdir. Aku bukan hanya membebaskan diri sendiri, gumamnya, tapi juga mereka yang pernah kusakiti tanpa sadar. Gus Ikdam tersenyum, menyambut harapan yang mulai tumbuh di dalam diri sahabatnya. Kisah mereka perlahan menjadi legenda hidup di seluruh pelosok desa. Mereka bukan lagi simbol kegelapan atau ketakutan, tapi lambang perubahan dan pengampunan. Warga mulai membangun kembali rumah, surau, dan kebun yang dulu terlantar, mengukir masa depan yang lebih cerah. Malam itu, di bawah sinar bulan, Gus Ikdam dan Ki Jagasatru duduk bersama, berdoa agar cahaya yang mereka bawa tak pernah padam. Malam semakin larut, dan angin malam membawa bisikan lembut dari pepohonan. Ini baru permulaan, ucap Gus Ikdam pelan. Cahaya bukan hanya milik kita, tapi milik semua yang berani berdiri melawan gelap. Ki Jagasatru menatap sahabatnya, mengangguk penuh keyakinan. Dalam gelap pun, mereka telah menemukan jalan pulang, sebuah jalan yang kini diterangi oleh cahaya harapan dan kasih yang tak terpadamkan. Meski cahaya telah menyinari Giriwening dan desa-desa sekitarnya, bayang-bayang lama tak pernah benar-benar lenyap. Suatu malam, saat Gus Ikdam dan Ki Jagasatru beristirahat di sebuah pondok di pinggir hutan, mereka mendengar bisikan-bisikan dingin dari kegelapan. Suara itu membawa kenangan lama, saat Ki Jagasatru masih terjerat oleh kekuatan santet dan ilmu hitam. Mereka belum rela melepaskan aku, bisik Ki Jagasatru, matanya menatap kosong ke arah gelap. Keesokan harinya, Gus Ikdam menerima kabar bahwa beberapa warga di desa lain mengalami gangguan aneh, tanaman layu mendadak, ternak sakit, dan suara-suara misterius muncul di malam hari. Ini bukan kebetulan,
kata Gus Ikdam dengan suara berat. Bayang-bayang itu mencari celah untuk kembali. Mereka berdua memutuskan untuk segera berangkat, tahu bahwa perjalanan ini akan menjadi ujian berat bagi mereka. Saat tiba di desa yang dilanda gangguan, warga menyambut mereka dengan rasa takut yang masih tersisa. Wajah-wajah yang dulu penuh harapan kini kembali dirundung ketakutan. "Kami takut, Gus," kata seorang ibu sambil menggenggam tangan anaknya. "Apa benar kegelapan itu belum pergi? Apa kami akan kehilangan harapan lagi?" Ki Jagasatru menghela napas panjang, merasa beban tanggung jawabnya kian berat. "Aku harus membuktikan bahwa aku sudah berbeda," ujarnya dalam hati. Malam itu, Gus Ikdam dan Ki Jagasatru mengadakan doa bersama di balai desa. Namun, suara-suara aneh mengusik ketenangan mereka. Sebuah bayangan gelap muncul di sudut ruangan, menampakkan sosok yang samar dan menakutkan. "Kau pikir kau bisa lari dariku?" Suara serak itu menggema, menyentuh jiwa dengan dinginnya. Ki Jagasatru berdiri tegap, berhadapan dengan bayangan masa lalunya. "Aku bukan lagi budakmu," teriaknya dengan penuh keberanian. Pertarungan batin dan spiritual pun dimulai. Gus Ikdam memimpin lantunan doa dan ayat suci, sementara Ki Jagasatru berjuang melawan suara dan bisikan yang mencoba menyeretnya kembali ke jurang kegelapan. Tubuhnya gemetar, tapi hatinya membara dengan tekad baru. Cahaya doa mulai mengusir bayang-bayang itu, meskipun perlawanan terasa sangat sengit. Desa itu pun ikut bergemuruh, menandakan kekuatan kebaikan yang perlahan menang. Saat fajar mulai merekah, bayangan itu menghilang dengan raungan terakhir. Warga yang menyaksikan merasakan kelegaan luar biasa. "Ini bukan akhir, tapi kemenangan pertama dari banyak yang akan datang," ujar Gus Ikdam. Ki Jagasatru tersenyum lelah namun puas. "Aku belajar bahwa kegelapan akan terus datang, tapi aku sudah punya cahaya yang tak akan pernah padam." Dengan tekad yang semakin bulat, mereka melanjutkan perjalanan, membawa pelajaran berharga bahwa perubahan sejati membutuhkan keteguhan hati menghadapi masa lalu. Giriwening dan desa-desa lain kini memiliki harapan baru, namun mereka juga sadar bahwa perjalanan melawan kegelapan tidak pernah mudah dan tidak pernah berakhir. Tetapi selama ada cahaya, selalu ada kesempatan untuk menang. Malam yang dingin dan sunyi menyelimuti desa kecil itu ketika Gus Ikdam dan Ki Jagasatru kembali ke Giriwening. Meski mereka telah mengusir bayangan masa lalu, sesuatu yang lebih gelap dan berbahaya sedang mengintai. Dari kejauhan, sebuah kabut hitam tebal mulai menutupi kaki bukit, membawa hawa dingin menusuk hingga ke tulang. Gus Ikdam menatap langit yang gelap dan berkata, "Ini bukan ujian biasa, Jagasatru. Ini adalah ujian terakhir." Di tengah kabut, muncul sosok berwajah suram dengan mata merah membara, dukun santet yang paling ditakuti, yang selama ini menjadi dalang kegelapan di balik semua kekacauan. Ia tertawa sinis, "Kalian pikir dengan sedikit cahaya bisa menghapusku? Aku adalah bayangan abadi, yang bahkan dosa dan pengampunan tak mampu hapus." Ki Jagasatru menggenggam tangan Gus Ikdam, merasa ketakutan tapi juga keberanian yang membara di dada. "Kita lawan sampai titik darah penghabisan." Pertarungan antara cahaya dan gelap itu dimulai dengan keganasan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Dukun itu melepaskan kutukan dan mantra hitam yang membuat tanah retak dan api hitam membumbung ke angkasa. Gus Ikdam dan Ki Jagasatru melawan dengan doa dan zikir, mencoba menahan gelombang kegelapan yang mengamuk. Namun, kekuatan lawan sungguh luar biasa, memaksa mereka bertahan di batas kemampuan. Di tengah pertempuran, Ki Jagasatru terjatuh dan hampir kehilangan kesadaran. "Aku tidak bisa menyerah sekarang," pikirnya sambil menggenggam tasbih. Gus Ikdam berteriak memanggil seluruh kekuatan iman dan semangatnya, menyalakan nyala cahaya yang makin terang di sekeliling mereka. "Kegelapan bukan lawan sejati," katanya, "tapi ketakutan yang kita biarkan hidup dalam hati kita." Dengan tekad yang tak tergoyahkan, Gus Ikdam dan Ki Jagasatru bersatu dalam doa dan pengharapan. Sinar putih menyelimuti tubuh mereka, menembus kabut hitam yang terus menyusut. Dukun santet itu menjerit kesakitan, mencoba menghindar, tapi perlahan kekuatan gelapnya terkikis oleh cahaya iman dan cinta. Malam itu, bukan hanya pertarungan fisik, tapi juga pertarungan spiritual yang menentukan nasib desa dan jiwa mereka. Ketika fajar menyingsing, kabut hitam telah lenyap. Desa Giriwening kembali cerah, damai dan bersih dari bayang-bayang kelam. Gus Ikdam dan Ki Jagasatru berdiri di tengah lapangan desa, lelah tapi bahagia. "Kita telah melewati ujian terakhir," kata Gus Ikdam dengan senyum lega. Ki Jagasatru mengangguk pelan,
air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Ini adalah akhir dari perjalanan panjang kita, dan awal dari kehidupan baru. Mereka tahu, kegelapan mungkin akan selalu ada di luar sana, tapi selama ada cahaya yang teguh di hati manusia, ia tak akan pernah menang. Desa Giriwening kini menjadi simbol kemenangan iman dan pengampunan. Gus Ikdam dan Ki Jagasatru melangkah maju, membawa pesan bahwa dengan keberanian, keikhlasan, dan cinta, bahkan kegelapan terdalam pun bisa diubah menjadi cahaya yang abadi. Setelah kemenangan besar atas dukun santet yang selama ini menebar teror, Giriwening berubah menjadi tempat yang berbeda. Warga yang dulu hidup dalam ketakutan kini mulai menata ulang kehidupan mereka dengan penuh semangat. Gus Ikdam dan Ki Jagasatru bekerja bersama membangun surau baru, tempat yang bukan hanya untuk beribadah, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran dan penyembuhan. Cahaya baru ini harus kita jaga bersama, ujar Gus Ikdam kepada warga yang berkumpul, matanya memancarkan harapan. Ki Jagasatru yang dahulu dikenal sebagai dukun santet kini menjadi guru spiritual yang sabar dan bijaksana. Ia mengajari warga bagaimana membersihkan hati dari kebencian dan dendam, mengajarkan pentingnya memaafkan demi kedamaian sejati. Masa lalu saya penuh kesalahan, tapi saya percaya setiap orang bisa berubah, katanya dengan suara lembut. Warga mulai melihatnya bukan sebagai sosok yang menakutkan, tapi sebagai cahaya penuntun yang membawa perubahan. Di tengah kegembiraan itu, Gus Ikdam mulai merencanakan sebuah festival desa yang akan menjadi simbol persatuan dan keberanian melawan kegelapan. Festival ini bukan hanya perayaan, tapi pengingat bahwa kita kuat saat bersatu, katanya. Warga dengan antusias menyambut rencana itu, mereka mulai menyiapkan dekorasi, makanan, dan pertunjukan seni yang menggambarkan perjalanan panjang mereka dari kegelapan menuju cahaya. Namun, Gus Ikdam juga sadar bahwa perjalanan spiritual tidak berhenti di sini. Ia mengajak semua untuk terus memperkuat iman dan menjaga kebersamaan. Kegelapan bisa datang kapan saja, ujarnya serius. Tapi selama kita punya cahaya dalam hati, kita akan selalu menemukan jalan keluar. Ki Jagasatru menambahkan, kita harus menjadi pelindung cahaya ini, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk generasi yang akan datang. Festival pun tiba, dan Giriwening dipenuhi oleh gelak tawa, nyanyian, dan doa. Anak-anak bermain di halaman, para tetua duduk bersama saling berbagi cerita dan pengalaman. Gus Ikdam berdiri di tengah-tengah keramaian, memandang wajah-wajah yang penuh harapan. Di situ, ia merasakan kedamaian yang selama ini dicarinya. Ini baru permulaan, tapi aku tahu kita di jalur yang benar, pikirnya. Saat malam menjelang, api unggun dinyalakan, menghangatkan jiwa dan tubuh warga. Gus Ikdam dan Ki Jagasatru duduk berdampingan, menatap bintang yang berkelip. Aku bersyukur kita bisa sampai di titik ini, ujar Ki Jagasatru. Bukan hanya karena kekuatan, tapi karena kita tidak pernah berhenti percaya pada kebaikan. Gus Ikdam mengangguk, ini adalah cahaya baru yang membimbing kita semua. Malam itu menjadi saksi perubahan sejati, dari bayang-bayang gelap menuju sinar harapan. Gus Ikdam dan Ki Jagasatru tahu, jalan ke depan masih penuh tantangan, tapi dengan cahaya yang mereka bawa, mereka siap menghadapi apapun. Desa Giriwening kini bukan hanya sebuah tempat, tapi simbol kekuatan iman dan cinta yang tidak pernah padam. Suasana desa Giriwening begitu hening saat Ki Jagasatru berdiri di depan pintu rumah dukun santet yang telah lama menjadi sumber penderitaan. Kali ini bukan untuk bertarung, melainkan untuk berdamai. Dukun itu, yang kini terlihat lelah dan penuh penyesalan, menatapnya dengan mata yang menyiratkan pergulatan batin. Aku datang bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menawarkan harapan, kata Ki Jagasatru dengan suara lembut namun tegas. Dukun itu terdiam, air mata mulai mengalir di pipinya. Aku telah tersesat dalam gelap terlalu lama, hingga lupa arti hidup yang sebenarnya, ucapnya lirih. Ki Jagasatru mengulurkan tangan, bukan sebagai musuh, tapi sebagai sahabat yang ingin melihat perubahan. Tobat bukanlah tanda kelemahan, tapi keberanian terbesar, ujarnya. Perlahan, dukun itu menggenggam tangan Ki Jagasatru, sebuah simbol awal dari pengampunan dan perubahan. Gus Ikdam yang menyaksikan momen itu merasa haru dan bangga. Perjalanan panjang yang penuh pertarungan dan ujian kini mencapai puncaknya. Mereka tak hanya berhasil mengusir kegelapan, tapi juga menyalakan cahaya dalam jiwa yang paling gelap sekalipun. Kita semua manusia, penuh salah dan dosa, tapi selalu ada kesempatan untuk kembali, ujar Gus Ikdam menegaskan arti sesungguhnya dari perjalanan mereka. Keesokan harinya,
Dukun itu bersama Ki Jagasatru dan Gus Ikdam berdiri di hadapan seluruh warga desa. Dengan suara yang penuh penyesalan, ia mengaku kesalahannya dan memohon maaf atas semua penderitaan yang pernah ia sebabkan. Warga yang dulu takut kini memandangnya dengan mata yang penuh harapan dan belas kasih. Suasana berubah menjadi penuh kehangatan dan kebersamaan. Mereka mengadakan doa bersama, bukan hanya untuk mengakhiri masa lalu, tapi untuk membuka lembaran baru yang penuh kedamaian. Ki Jagasatru memimpin doa dengan hati yang tulus, mengajak semua untuk saling memaafkan dan menjaga cahaya yang telah diperjuangkan bersama. Ini adalah cahaya yang abadi, yang tidak akan pernah padam, katanya. Perubahan dalam diri dukun itu menjadi inspirasi bagi banyak orang di luar desa. Kisahnya tersebar, menjadi cerita tentang bagaimana gelap pun bisa berubah menjadi terang bila hati manusia bersedia menerima cinta dan pengampunan. Gus Ikdam dan Ki Jagasatru terus menyebarkan pesan ini, mengingatkan bahwa sejatinya, cahaya datang dari dalam diri masing-masing. Di penghujung hari, saat matahari mulai tenggelam, Gus Ikdam dan Ki Jagasatru duduk bersama di tepi sungai, menatap riak air yang tenang. "Perjalanan kita memang berat, tapi hasilnya indah," ujar Ki Jagasatru. Gus Ikdam mengangguk, "Ini bukan akhir, tapi awal dari kehidupan yang penuh cahaya dan harapan." Mereka tahu, selama cahaya itu tetap menyala di hati, kegelapan tidak akan pernah menang. Malam itu, Giriwening menjadi saksi lahirnya sebuah legenda baru, kisah tentang tobat, cinta, dan cahaya yang tak pernah padam. Sebuah kisah yang akan dikenang dan diceritakan turun-temurun, menjadi inspirasi bagi siapa saja yang berani melawan gelap dengan iman dan kasih. Gus Ikdam dan Ki Jagasatru tersenyum, menyadari bahwa mereka telah menulis bab terakhir dari sebuah perjalanan luar biasa, tapi juga membuka pintu untuk harapan yang abadi.